Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, kerumunan massa kembali terjadi di DKI Jakarta. Saat ini kasus kerumunan massa yang terjadi di DKI Jakarta di Petamburan dan juga di Megamendung sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Tapi sampai saat ini polisi masih memeriksa para saksi. Hari ini polisi semestinya menjadwalkan pemeriksaan pimpinan FPI Rizik Syihab. Namun Rizik Syihab tak kunjung muncul di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Rizik Syihab menyebut kliennya tersebut masih kelelahan. Sementara itu Polresta Tangerang mulai memeriksa sejumlah pihak untuk mendalami dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara Haul Akbar di Kecamatan Pasar Kebis, Kabupaten Tangerang. Mampukah penegak hukum mengusut tuntas kasus kerumunan massa yang tidak seharusnya terjadi saat pandemi? Saya akan membahasnya sesaat lagi. Penyidik Polda Metro Jaya akan melayangkan panggilan kedua kepada Muhammad Rizik Syihab pada hari Kamis 3 Desember 2020, lantaran yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menegaskan, keterangan Rizik Syihab diperlukan dalam penyidikan kasus kerumunan massa di Petamburan. Makanya kita nanti akan menjadwalkan ulang lagi. Tapi jadi pertanyaan, kalau sampai dengan hari ini tidak datang, apa yang akan dilakukan oleh penyidik? Kan gitu. Kita tunggu sampai malam ini. Kalau memang tidak ada, malam ini akan kita layangkan lagi panggilan yang kedua terhadap MRS dan juga MHA, menantu dari saudara MR sendiri. Kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar menegaskan, kliennya tidak dapat memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dengan alasan masih beristirahat. Menurut Aziz, Rizik Syihab masih menjalani pemulihan setelah pulang dari Rumah Sakit Umi Bogor beberapa waktu lalu. Kuasa hukum menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan dimaksud dengan alasan sedang masih beristirahat terkait bahwa beliau, kita sama-sama tahu, pada Sabtu 28 November 2020 yang lalu baru saja keluar dari Rumah Sakit Umi Bogor setelah beristirahat di sana. Dalam proses penyidikan hukum pidana, kepolisian berhak untuk melakukan pemanggilan terhadap suatu pihak sebanyak 2 kali. Jika seseorang tidak memenuhi 2 kali panggilan penyidik tanpa alasan yang jelas, maka polisi berhak untuk melakukan pemanggilan paksa. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, 4 orang panitia penyelenggara Haul Akbar yang menciptakan kerumunan di Kecamatan Pasar Kebis, Kabupaten Tangerang, Banten 29 November lalu menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Ribuan orang hadir di acara Haul Akbar di Kecamatan Pasar Kebis, Kabupaten Tangerang, Banten 29 November lalu. Buntutnya, 4 orang penyelenggara dipanggil penyidik Polresta Tangerang. 4 penyelenggara yang diperiksa diantaranya adalah AS, Ketua Panitia, R, Sekretaris, M, Ketua DKM Masjid Ponpes Al-Istiqlaliyah, dan H, selaku satuan khusus di lokasi. Acara Haul Akbar ini menciptakan kerumunan besar dan pelanggaran protokol kesehatan lainnya. Selain memeriksa 4 penyelenggara Haul Akbar, 4 pegawai pemerintahan Kabupaten Tangerang juga dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pada 4 pejabat ini kami minta keterangan terkait dengan keputusan Gubernur nomor 443 tanggal 14 Maret tahun 2020 tentang kejadian luar biasa COVID-19 di Provinsi Banten. Dan juga kita minta keterangan untuk menjelaskan tentang peraturan Bupati nomor 53 dan 54 tahun 2020 tentang PSBB di Kabupaten Tangerang. Pemirsa, kepolisian menjadi ujung tombak penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Namun sampai saat ini kita masih menantikan ketegasan dari para penegak hukum untuk bisa menindak mereka yang melanggar protokol kesehatan. Saya akan membahasnya bersama dengan 3
orang narasumber terlebih dahulu. Ada Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto, kemudian juga Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 Heri Trianto, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mudah-mudahan nanti akan bergabung, dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso atau Bang Yos yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Beni, Bang Yos, Pak Heri. Selamat malam, Mbak Lucia. Baik. Oke, saya akan ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, hari ini Polda Metro Jaya memanggil pimpinan FPI Rizik Syihab untuk diperiksa terkait dengan kerumunan massa yang terjadi di Petamburan bulan November lalu. Apa yang terjadi jika saksi tidak memenuhi pemanggilan dengan alasan kesehatan? Ya, tentunya semua mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana proses pemanggilan saksi. Pertama dipanggil, alasannya apa, kalau tidak hadir, tidak ada alasan yang jelas atau yang berdasar, maka akan dilanjutkan panggilan kedua. Kalau tidak juga datang, baru dijemput paksa. Tapi menurut kami yang diperlukan sekarang adalah komunikasi dengan pihak penasihat hukum. Alasan ketidakhadiran itu apa? Kalau alasan sakit harus ada keterangan dokter, bahkan kalau perlu dikomunikasikan dengan dokter yang bersangkutan, sehingga nanti secara jelas dan pasti alasan ketidakhadiran itu. Karena dengan komunikasi yang baik, kemudian dialog yang baik, diharapkan ini ada solusi. Tidak sampai nanti silang pendapat yang satu pihak merasa bahwa wah ini saya memang nggak mungkin karena lagi sakit. Tapi dari penyidik juga tentunya akan minta mana buktinya. Nah inilah yang perlu menurut kami dikomunikasikan dan saya yakin ada solusi nanti. Oke, Pak Beni, hari ini kita juga melihat pengamanan ekstra di Polda Metro Jaya ketika penyidik menjadwalkan pemeriksaan Rizik Syihab. Apakah itu memang perlu dilakukan seperti itu? Jadi langkah antisipasi perlu dilakukan karena belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kemudian juga kita memantau di media sosial, ajakan-ajakan untuk berkumpul, untuk bersama-sama datang ke Polda, itu menyebar kemana-mana. Sehingga entah yang bersangkutan datang atau tidak, ketika orang yang terprovokasi kemudian datang, ini akan menimbulkan kerumunan. Jadi langkah antisipasi ini menjadi penting. Menurut saya memang aparat khususnya intelijen harus memantau terus perkembangan yang terjadi di lapangan agar nanti bisa diantisipasi dan dicegah. Misalkan adanya rombongan yang bergerak dari satu daerah menuju Jakarta atau dari satu tempat menuju ke Polda Metro dengan kendaraan umum, truk dan sebagainya. Nah ini perlu dilakukan pencegahan, dicegat, kemudian diperiksa, ditanya, dan dihimbau untuk bubar atau balik kanan. Inilah langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk juga pergerakan yang ada di lingkungan, di RT, RW, dan sebagainya. Di situ ada Babinsa, di situ juga ada Babinkan Tipmas. Ketika ada tanda-tanda itu, lakukan tindakan awal untuk mencegah kerumunan itu terjadi. Oke, sekarang saya ingin ke Bang Yos. Bang Yos, selain kita berbicara soal penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan yang saat ini kasusnya sudah berproses di Polda Metro Jaya, hari ini kita juga mendengar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa dirinya positif COVID-19. Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga sudah positif, dan bahkan sebelumnya lagi almarhum Sekda DKI Jakarta Saifullah meninggal dunia karena positif COVID-19. Apa komentar Anda melihat orang nomor 1, 2, dan 3 di DKI Jakarta semuanya terpapar COVID-19? Yang pertama ingin saya jelaskan ya bahwa ketegasan aparat untuk melakukan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan ini memang harus tegas, harus dinyata. Tetapi pasti itu tidak cukup ya. Harus ada gerakan paralel itu, terutama pemerintah daerah di seluruh Indonesia ini, untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat ya, untuk menjelaskan mengapa mereka harus pakai masker, mereka harus cuci tangan, mereka harus jaga jarak, mengapa.
gitu. Kalau dia nggak ngerti-ngerti juga diabaikan terus sampai ngerti dengan bahasa masing-masing. Caranya tentu para kepala daerah dan jajarannya itu tahu lah ya, mulai dari rendah RT, RW dan seterusnya. Ya, karena saya menilai secara jujur ya, ketidakdisiplinan masyarakat itu bukan monopoli Jakarta aja. Kalau lihat tayangan di TV itu, saya rasa secara menyeluruh lah, rendah tingkat disiplin rakyat kita itu dibandingkan Singapura misalnya, itu amat jauh gitu. Nah ini perlu dianukan ya. Lalu menjaga komunikasi masyarakat ini kan di Jakarta ini memang perlu ya, tetapi menjaga jarak itu di Jakarta ini memang sulit. Ya, kerumunan itu di Tegal ini memang sulit. Lebih sulit dari yang lain, mengapa? Karena tempatnya itu sempit. Jakarta itu daerahnya sempit, penduduknya padat, dan dari survei rata-rata kepadatan penduduk itu per kilometer persegi bisa sampai 20 dan ada yang 25.000 per kilometer persegi gitu. Nah kalau tadi Sylvia tanya Wagub, Sekda sudah kena dan meninggal dunia, lalu sekarang Wagub dan Gubernur, ya saya rasa kalau kita melihat di luar negeri kan Perdana Menteri, lalu Presiden sampai Raja Spanyol pun sudah kena. Artinya COVID-19 memang nggak pandang bulu, siapa aja bisa kena gitu. Apalagi yang sering interaktif mungkin kan, Gubernur, Wagub sering keluar ke lapangan, ya memang rada sulit untuk mencegah, apalagi di Jakarta ini penduduknya sangat padat gitu. Jadi sekali lagi dalam konteks ini, amat penting membangun komunikasi kepada masyarakat untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan disiplin mereka. Apapun yang dilakukan oleh aparat kepolisian, oleh Pemda, nggak akan berhasil kalau kesadaran masyarakat itu masih rendah seperti ini gitu. Oke, Bang Yos, kuncinya adalah menurut Anda harus membangun komunikasi dengan masyarakat. Kita sudah 8 bulan lebih berjibaku dengan COVID-19. Apakah memang kurang selama ini komunikasi yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta, oleh Gubernur, oleh Wakil Gubernur kepada warga DKI Jakarta, sehingga akhirnya makin ke sini malahan bukan semakin disiplin, malah semakin longgar penerapan protokol kesehatannya? Sudah dilakukan, tetapi saya menilai kurang intens ya. Harus bergerak jangan gubernur, wakil gubernur saja, jajaran paling bawah yang paling penting. Ketua RT, RW, lurah, camat, itulah harus terus-terusan dengan komunikasi yang ada. Kalau bisa mendekat aman, ya silakan kan. Pokoknya dengan semua sarana komunikasi yang ada harus dimanfaatkannya. Orang sampai sadar di hatinya, mengapa harus melakukan protokol kesehatan? Untuk keselamatan diri saya, keluarga saya, bukan orang lain. Itu sampai timbul kesadaran di sini, baru orang nggak usah diberita-berita. Pasti pekerjaan kepolisian untuk melakukan law enforcement ini juga menjadi ringan kalau itu dijalankan dengan baik. Dan sekali lagi, saya minta untuk memanfaatkan forum komunikasi pimpinan daerah. Itu forum koordinasi itu amat penting untuk dimanfaatkan supaya Pemda melakukan apa, Polda melakukan apa, Kodam melakukan apa, itu jelas lah itu, sehingga tidak tumpang tindih, ada yang kelewatan gitu ya, dan semua terkoordinir dengan baik, karena memang kita perlu fokus yang sangat ekstra lah gitu dalam menangani COVID-19 ini. Makin lama makin luar biasa, bukan di Jakarta saja, tapi ya seluruh Indonesia saya rasa. Baik, komunikasi, koordinasi harus terus dibangun, tidak hanya di pimpinan tertingginya saja, tapi juga bisa sampai ke bawahnya juga. Kalau berbicara soal koordinasi, saya ingin tanya ke Pak Heri. Pak Heri Trianto dari Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, apakah memang persoalannya adalah komunikasi dan koordinasi di DKI Jakarta, sehingga angka kasus COVID di DKI Jakarta semakin bertambah, selalu tinggi, masuk 5 besar provinsi dengan penambahan kasus harian tertinggi seluruh Indonesia, dan bahkan sekarang gubernur dan wakil gubernurnya juga terpapar COVID-19. Apakah ini adalah problem koordinasi dan juga komunikasi, Pak Heri? Ya, saya rasa komunikasi dan koordinasi bukan dua masalahnya gitu, tapi ada persoalan-persoalan lain yang memang selama ini kita sedang coba cari penyelesaiannya. Karena kalau kita dikatakan komunikasi, sebenarnya komunikasi itu terus dilakukan di antara Satgas misalnya dengan pemerintah daerah atau Satgas di daerah gitu. Tidak hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh Indonesia itu dalam melakukan mitigasi kita selalu berkoordinasi. Gitu. Cuman memang ada persoalan besar sekarang itu adalah bagaimana mengubah perilaku masyarakat itu
dalam sebuah kebiasaan baru tadi, seperti dikatakan Bang Yos, yaitu bagaimana pentingnya kita melaksanakan protokol kesehatan. Jadi pengetahuan masyarakat tentang protokol kesehatan ini dari banyak survei memang sudah cukup tinggi gitu. Memakai masker itu lebih dari 90% orang tahu kalau memakai masker itu akan membantu mereka untuk tertular gitu. Tapi di lapangan ternyata disiplinnya ini yang menjadi masalah, disiplin dan kepatuhannya. Mereka pakai masker di dagu misalnya gitu kan. Kemudian susah sekali sekarang itu untuk menghindar kerumunan. Kalau di Jakarta misalnya tadi dikatakan Bang Yos, penduduknya padat dan kita mobilitasnya juga tinggi. Sekarang kan ada tuntutan-tuntutan ekonomi juga selain kita berjibaku untuk menghindar dari penularan. Begitu Mbak Sylvia. Jadi komunikasi itu sudah dilakukan. Kalau saya mau kasih contoh misalnya setiap minggu itu kita ada itu yang tidak hanya forum komunikasi daerah gitu, tapi kita berkomunikasi dengan seluruh para pemangku kepentingan di daerah dalam sebuah koordinasi di hari Minggu malam. Itu sudah 8 bulan kita laksanakan gitu. Tetapi memang hasilnya seperti sekarang. Pak Heri, jika komunikasi sudah dilakukan, sebagian besar masyarakat sudah tahu manfaat memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak seperti apa. Kalau toh ternyata kerumunan besar masih saja terjadi, apakah ini persoalan ketegasan? Mas Agus Pambagio, kerumunan besar kembali terjadi. Padahal di bulan November ada 2 besar, kemudian heboh sampai berujung pada pidana, tapi ternyata terjadi lagi kemarin tanggal 29 November di di Tangerang, Banten di acara Haul Akbar. Ini kecolongan atau memang tidak tegas saja penegakan hukumnya? Boleh dijawab nanti Mas Agus Pambagio, kami akan kembali lagi pemirsa usai jeda. Kami kembali melanjutkan perbincangan. Mas Agus, kerumunan besar kembali terjadi kali ini di acara Haul Akbar Tangerang, Banten 29 November lalu. Ini kecolongan atau memang karena aparat tidak tegas saja? Ya ada 2 hal memang. Kalau kecolongan sih tidak, pasti tahu lah ya. Cuman bagaimana cara ini kan baunya ada bau politik, it's a game. Jadi ya kan semua sudah mengingatkan hati-hati, tapi kan tetap dari aparat bergerak kan setelah itu berkumpul. Jadi itu belum loh ya, yang kita naik sekarang karena libur panjang dulu. Yang itu belum, yang kerumunan jadi kita tunggu saja. Mas Agus, kurang jelas di sini suaranya tadi sempat hilang. Suaranya hilang. Mas Agus? Oke, kita akan coba perbaiki sambungan dengan Mas Agus Pambagio. Pak Beni, saya ingin ke Anda. Ternyata kehebohan yang terjadi pasca kerumunan di Petamburan dan juga Megamendung tidak membuat penyelenggara acara di Tangerang, Banten, Haul Akbar, kembali terjadi lagi kerumunan sebesar itu, ribuan orang datang. Apakah ini memang lagi-lagi kepolisian tidak bisa bertindak tegas untuk mencegah atau membubarkan massa yang berada di saat itu? Ya. Menurut kami, langkah yang harus dilakukan adalah deteksi dini. Bagaimana ketika menerima informasi atau ada pihak yang mengajukan pemberitahuan tentang suatu acara, yang jelas kepolisian tidak akan mengeluarkan izin karena pandemi COVID-19 ini. Nah, ketika sudah tahu terdeteksi akan ada acara, maka aparat harusnya melakukan pendekatan kepada penyelenggara untuk berdialog, untuk bagaimana kita mendapat informasi kira-kira berapa yang hadir, dari mana, undangannya disebar kemana saja, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah kerumunan. Sebagai contoh, kalau misalkan, oh ini akan datang dari daerah satu kabupaten atau satu provinsi lain dan sebagainya, maka bisa dilakukan sekat-sekat untuk mencegah jangan sampai semua terkumpul, terkonsentrasi di satu tempat. Ini kuncinya adalah deteksi dini. Bagaimana aparat intelijen memantau, kemudian bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada panitia penyelenggara, kemudian juga
kalau perlu dihimbau untuk mereka juga memberitahukan melalui media sosial atau melalui grup WA untuk menghimbau untuk tidak hadir, untuk tidak berkumpul. Karena sekali lagi alasannya adalah masalah keselamatan jiwa. Jadi keselamatan jiwa masyarakat itu menjadi hukum yang tertinggi. Maka ketika aparat mendekat kepada panitia penyelenggara, argumentasinya adalah demi keselamatan, bukan yang lain. Ini demi keselamatan warga, demi keselamatan kelompoknya, supaya nanti tidak menjadi korban. Kita bisa angkat contoh, pejabat-pejabat yang sudah begitu ketat saja masalah protokol kesehatannya bisa kena. Terlebih masyarakat umum yang berbaur di dalam kelompok, itu tentunya lebih potensial untuk tertular. Pak Beni, katakanlah ini gagal ya, aparat gagal melakukan deteksi dini. Tetapi ketika itu sudah terjadi, apakah memang terlalu berisiko ketika pada momen itu juga aparat membubarkan kerumunan massa yang sudah terlanjur berkumpul? Apakah terlalu berisiko atau bagaimana sehingga akhirnya dibiarkan kerumunan itu terjadi? Ya, tentunya ada kalkulasi masalah risiko ini, di mana ketika komunitas yang berkumpul ini sangat emosional, kemudian akan dibubarkan, perlawanan pasti terjadi. Nah, ini tentunya sekali lagi deteksi diri aparat intelijen menjadi penting, bisa mengidentifikasi kelompok yang berkumpul di siapa, kemudian tokoh yang paling berpengaruh siapa, kita harus berkomunikasi dengan siapa, himbauan itu untuk disampaikan. Sekali lagi pendekatannya harus lebih humanis dan tadi bahwa ini demi keselamatan warga, bukan kepentingan yang lain. Oke, Mas Agus, Anda sudah bergabung kembali, sudah bisa mendengar suara saya, Mas Agus? Iya, Oke. Sudah. Baik, Mas Agus, tadi saya bertanya apakah ini kecolongan atau memang karena aparatnya tidak tegas saja. Kalau menurut Anda yang mana sebetulnya letak permasalahannya sehingga ini kembali terulang lagi? Dua-duanya, bisa kecolongan, bisa tidak tegas. Terus juga begini, kan di bandara itu jalan keluarnya banyak. Harusnya Habib itu jangan keluar lewat pintu yang biasa umum pakai, kan bisa ke tempat lain untuk mengecoh. Ya, tetapi sekali lagi kalau memang berat harusnya sudah dipecah dari awal. Jadi aparat sebetulnya kalau kecolongan saya nggak tahu bagaimana tadi betul soal intelijennya. Intelijen kan sudah bisa tahu lah kan dari siapa yang membiayai, siapa segala macam ada. Tapi memang tidak dikerjakan saja, saya tidak tahu kenapa. Tapi itu menjadi persoalan. Seharusnya kan dikeluarkan jangan lewat situ karena itu kan mengganggu arus penumpang yang akan terbang dan landing di Soekarno-Hatta. Oke, itu dalam satu kasus. Tadi Pak Beni mengatakan persoalan pendekatan harus lebih humanis. Bang Yos, apakah memang dibutuhkan pendekatan yang lebih spesifik mengingat ini adalah kerumunan massa yang terjadi karena adanya kehadiran tokoh? Apakah memang harus ada pendekatan khusus yang tidak hanya sekedar show of force, tapi memang harus ada pendekatan yang lebih humanis, menggerakkan para tokoh tersebut untuk memberitahukan kepada para pengikutnya? Pendekatan, ya komunikasi itu amat sangat penting gitu. Tapi saya ingin menganalisa dulu ya, sebenarnya kesalahan itu ya, kesalahan kerumunan massa itu kan mulai dari HRS datang ya, jutaan manusia. Ini pertama sudah jelas aparat itu dalam arti tentu intelijen ya, underestimate kan. Ada pejabat tertentu ngomong, alah nggak akan seberapa nanti yang jemput. Ternyata kan mudah kayak gitu. Kalau deteksi ini dininya tepat, tentu saja kita sudah mengantisipasi. Paling tidak melakukan pos-pos tertentu gitu. Oke, boleh jemput, tetapi nunggu di titik ini, titik sini. Nah, sehingga jalan tetap bisa dilewati, karena terjadi kemacetan sampai 4 jam. Itu yang pertama ya. Jadi, terus karena ini aman juga kan diulangi lagi di daerah Bogor kan. Aman lagi, diulangi di Petamburan kan. Nah, berturut-turut ini psikologis masyarakat merasa oh nggak apa-apa ini nggak apa-apa, diulangi lagi sekarang di Tangerang gitu. Tetapi ya dengan tindakan aparat kepolisian terutama sekarang ini mulai dipanggilin, istilahnya itu apa ya, better late than never gitu kan, masih bagus lah gitu. Saya kira ini ada kaitannya ya bahwa itu lalu kemudian
ada pencopotan Kapolda Metro dan Jawa Barat termasuk itu. Dan saya amat yakini Kapolda yang sekarang ini cukup gesit orangnya ya, dan koordinasinya baik dengan Panglima, dengan Pemda, alhamdulillah gitu. Saya rasa ya ada aja salah, lalu kita evaluasi sekarang. Ya, komunikasi dengan kelompok FPI itu menjadi sangat penting karena harus kita akui mereka ini cukup besar dan di mana-mana, bukan di Jakarta saja gitu. Saya pernah mencoba ya, saya bisa bicara dan yakin bisa itu karena saya pernah punya pengalaman. Saat puasa saya gubernur ya, kantor saya didudukin oleh FPI. Sampai saya dilarang ke kantor karena kantor saya sudah kayak salju, katanya udah putih semua gitu. Saya dilarang untuk keselamatan, tapi saya tidak. Saya meyakini bahwa Habib ini masih bisa diajak bicara. Makanya saya tetap kantor, saya komunikasi, saya jelaskan mengapa tempat hiburan dan restoran nggak mungkin saya tutup 1 bulan penuh ya, karena 90% pegawainya Muslim, mereka pengen cari gaji dan juga tip dari tamu untuk mudik nanti, nggak mungkin. Nah, tapi puasa tidak boleh terganggu, yaitu buka setelah tarawih selesai dan tutup sebelum sahur dimulai. Saya jelaskan mereka memaksa saya tanda tangan untuk tutup semuanya. Nggak mungkin kota internasional saya menutup restoran. Bagaimana para duta besar orang asing gitu. Artinya sekali lagi komunikasi harus dibangun gitu kan. Dan pemerintah kan tidak perlu misalnya presiden, wakil presiden atau menteri nggak mau ke sana. Oke lah, saya kira Gubernur DKI itu cocok untuk jadi duta yang mewakili pemerintah untuk komunikasi dengan FPI dan Habib Rizik Syihab ini. Saya ingin minta tanggapannya nanti ke Pak Heri, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Itu supaya kita pegang teguh. Siapapun kalau sudah dinyatakan oleh pihak keamanan atau pihak yang bertanggung jawab atas apa itu penentuan seseorang dinyatakan bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu. Perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk itu, ya, saya menghimbau semuanya paham tentang itu. Paham tentang itu. Dari awal saya sudah mengatakan, tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan, dan itu sudah melalui penyelidikan, mungkin ditingkatkan penyidikan dan seterusnya. Jadi untuk itu kita himbau bersama, tidak perlu menggunakan kekuatan, ya, tidak perlu mengancam dan seterusnya, ya. Karena negara juga punya kekuatan untuk menghadapi. Ya. Jadi tidak. Oke, menyambung pertanyaan Pak Muldoko, tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Saya ingin ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, kita tahu Rizik Syihab itu pimpinan FPI yang punya massa banyak. Nah, bagaimana supaya tekanan massa tidak mempengaruhi penegakan hukum yang saat ini sedang berlangsung ketika Polri sedang mengusut kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan? Ya, jadi langkah yang dilakukan tentunya semua harus kembali pada rel hukum, aturan hukum yang ada. Kemudian tadi di awal saya sampaikan bahwa ada tahapan-tahapan di mana perlu komunikasi dengan pihak lawyer, kalau dirujuk pada dokter juga dari dokter, supaya ada kepastian pembangkangan atau alasan yang dicari-cari atau memang benar-benar sakit. Ini penting. Kemudian berikutnya tentunya tadi kita sampaikan bahwa himbauan kepada para pengikutnya ini menyangkut keselamatan mereka. Apa artinya mereka berkumpul kemudian pulang nanti keselamatannya terancam karena COVID-19. Jadi bahasa yang digunakan atau himbauan yang digunakan konteksnya adalah demi keselamatan mereka. Nah, ini diharapkan jauh lebih mengena dibanding kita hanya sekedar menyampaikan suruh bubar dan sebagainya. Ketika aparat mendasari semua himbauannya dengan demi mereka sendiri, demi keselamatan mereka, diharapkan tidak multitafsir nantinya. Baik, oke, tadi Bang Yos mengatakan bahwa sebetulnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu bisa menjadi duta
Duta penyambung lidah antara pemerintah dengan tokoh-tokoh FPI memberitahukan supaya tidak terjadi kerumunan. Sebetulnya ada kesempatan ketika Gubernur DKI Jakarta bertemu dengan Rizik Syihab. Tapi kalau toh komunikasi itu tidak terjadi, Pak Heri, apa yang harus diubah dalam komunikasi, dalam pendekatan ketika kerumunan ini terjadi karena tokoh-tokoh yang dibesarkan oleh para pengikutnya? Pendekatan komunikasi seperti apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi lagi kerumunan besar seperti ini? Pak Heri? Pak Heri masih bergabung bersama kami? Oke, kalau begitu saya ke Bang Yos. Sebetulnya sudah ada momen ketika mereka bertemu, tapi toh selanjutnya terjadi juga kerumunan itu. Jadi apa yang salah dan perbaikan komunikasinya harusnya seperti apa, Bang Yos? Waktu ketemu kan kita tidak tahu apa yang dibicarakan. Mungkin hanya welcome home aja kan bisa saja gitu ya. Tetapi kalau itu dia resmi datangnya itu mewakili pemerintah, tentu saja ada misi tertentu yang dititipkan pemerintah gitu. Untuk dijelaskan bahwa ini kita lagi fokus mengenai COVID-19 gitu. Salah satu yang paling dilarang adalah kerumunan massa gitu. Jadi jangan pasti akan ngerti kalau diajak bicara. Paralel dengan itu kalau ternyata pelanggaran dari tingkat yang paling kecil pun sudah ditindak gitu kan. Jadi orang sadar bahwa ini nggak main-main ini kan gitu. Kita nggak salah lagi, udah kita lakukan penjelasan pendekatan gitu kan. Maksud saya untuk di gubernur itu udah levelnya di sini kan memang pusat FPI itu di Petamburan ya. Di situ adalah tempatnya daerahnya Gubernur DKI Jakarta. Jadi menurut saya pas lah gitu. Jadi jangan ditarik makin ke atas itu kan jadi makin besar barang ini kan gitu kan. Itu. Bahkan kemarin itu soal ribut-ribut itu harusnya tingkat wali kota Jakarta Pusat pun harus tidak selesai. Jakarta Pusat itu kan ada temennya di situ, ada Polres, ada Kodim gitu kan. Kalau kurang pasukan Satpol PP dari provinsi dikerahkan, kalau polisi kurang dari Polda, Kodam kurang kodemnya dari Kodam bisa gitu. Tetapi harus level yang rendah gitu. Jangan sampai melakukan tindakan yang akhirnya seperti tidak terukur gitu. Baik. Ya, Oke. Terlalu tinggi, terlalu banyak. Oke, terakhir nanti saya akan ke Pak Heri dan juga ke Pak Agus Pambagio, tapi kami harus jeda lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Talk. Kita tiba di segmen akhir Prime Talk, pemirsa. Saya ingin kembali ke Pak Heri Trianto. Pak Heri Trianto, kita sudah 8 bulan menghadapi COVID-19, tapi kesadaran kolektif warga di Indonesia, terutama di DKI Jakarta yang kasusnya semakin meningkat, berada di urutan pertama, belum juga terbentuk. Apa yang harus diperbaiki oleh Pemprov DKI, oleh Satgas di DKI, oleh semua pihak? Ya, saya rasa ini merupakan agenda publik ya, tidak semata-mata pemerintah DKI dan termasuk juga tanggung jawab Satgas di tingkat nasional. Jadi memang fokus kami di Satgas dalam sejak diubah dari gugus tugas menjadi Satgas ini adalah mengubah perilaku masyarakat, bagaimana mereka menjalankan protokol kesehatan. Itu adalah garda terdepan dari cara kita yang kita yakinin bersama ini adalah untuk mencegah penularan lebih jauh kayak gitu. Karena apapun yang kita lakukan di penanganan kesehatan itu tidak ada artinya jika masyarakat perilakunya tidak berubah. Kita memang tidak punya kemewahan waktu ya dibandingkan untuk kampanye perubahan perilaku seperti program KB dan lain-lain gitu. Tapi sekarang saya rasa masyarakat kan secara bersamaan merasakan bagaimana dampak pandemi ini buat kehidupan, buat kesehatan maupun buat ekonomi mereka. Jadi saya rasa sangat penting menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk secepatnya mengubah perilaku pola hidup yang lebih sehat dengan menjalankan protokol kesehatan tadi. Dan gitu. cara mengubah ini perilaku memang tersebut, menumbuhkan kesadarannya bagaimana, Pak Heri? Ya, begitu banyak cara yang kita lakukan gitu yang bisa ini bagaimana kita juga harus melakukan komunikasi risiko. Jadi harus menyadarkan publik bahwa ini loh kalau mereka tidak berubah, ini impact-nya itu sangat besar gitu.
kita sekarang sudah 1,5 juta penduduk dunia gitu yang korban dari pandemi ini. Di Indonesia sudah 16.000 nyawa yang harus kehilangan nyawa gitu. Rakyat yang sudah begitu banyak juga yang menderita, di atas 500.000. Nah, ini yang harus dilihat sebagai pandemi ini adalah nyata. COVID ini bukan mitos gitu, apalagi konspirasi. Mereka ada di sekitar kita dan siapapun itu bisa terkena gitu. Dan kita sudah lihat gitu kan dari segmen semua level masyarakat, bahkan hari ini Pak Gubernur DKI juga akhirnya tertular. Oke, kalau begitu terakhir Pak Agus Pambagio, lebih konkret lagi, apakah rem darurat harus ditarik kembali, PSBB ketat harus diberlakukan kembali? Ini saya sudah sejak Maret selalu katakan bahwa kita tuh harus dididik disiplin dengan sanksi. Nah, sampai hari ini sanksi itu tak data. Nah, perdanya ada tuh hanya Jatim dan DKI Jakarta. Kenapa DKI Jakarta banyak? Karena dia ujinya sampelnya banyak per 1 juta penduduk. Tetapi provinsi lain tidak. Jadi ini masih belum selesai puncaknya. Nah, jadi menurut saya sekali lagi sudah terlambat sih sekarang kalau dengan sanksi karena sudah meluber. Jadi sekarang pemerintah harus kerja sangat keras bagaimana caranya menyadarkan saja lagi bahwa karena kalau mau melakukan sanksi harus ada orang di seluruh dunia, masyarakat yang tertib sekarang itu awalnya disanksi, sanksi administratif, dan kita tidak pernah melakukan itu kecuali push up 150.000 itu nggak ada gunanya. Ya, jadi kita sudah terlambat karena harusnya Maret kemarin kita mendidik masyarakat ini dan berkomunikasi. Tapi sekarang harus dengan kerja keras kita paksa bagaimana caranya itu jadi. Apa mau pakai sanksi atau karena kalau sanksi perdanya hanya 2 yang punya provinsi, lainnya nggak ada. Dari mana dasar hukumnya? Kayak kemarin itu 50 juta itu apa dasar? Karena pada waktu menyebut 50 juta itu dan nomor 2 itu belum selesai. Jadi sekali lagi regulasinya, kebijakannya ini memang ambigu ya, dari awal sudah ambigu, jadi susah diterapkan. Saya sudah sampaikan. Kalau memang sulit menerapkan, tidak usah diatur. Tapi ya itulah sekarang, ayo kita hadapi dan ini sudah saya pikirkan, bahkan saya sudah tuliskan buku. Baik, terima kasih Pak Agus Pambagio, Pak Beni Mamoto, Bang Sutioso, kemudian juga Pak Heri Trianto telah bergabung bersama kami dalam diskusi hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk hari ini bersama saya Zilvia Iskandar. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk dan tetaplah bersama kami di Metro TV dan patuhi selalu protokol kesehatan. Metro TV, knowledge to elevate.